Saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Topik dosa dan penghukuman. Untuk itu sebelum kakak menyampaikan materi, kakak mau menyampaikan membacakan tujuan dari materi yang kakak bawa hari ini. Itu yang pertama itu untuk mengetahui arti dosa dan penghukuman. Yang kedua itu untuk memahami pandangan Alkitab terhadap dosa dan penghukuman. Dan yang ketiga untuk menyadari bahwa dosa memisahkan diri dari Allah. Jadi baik adik-adik, sebelum kakak mulai menjelaskan arti dosa, di sini kakak mau bertanya dulu pada adik-adik, menurut adik-adik yang adik ketahui apa itu dosa secara singkat atau contoh dosa itu. Satu dua orang mungkin contoh aja. Jadi baik tadi, terima kasih. Mungkin masih ada lagi. Jika tidak ada lagi, di sini kakak langsung menjelaskan tentang arti dosa dan penghukuman. Jadi yang pertama itu dosa. Jadi dosa adalah tindakan yang melanggar hukum atau norma ilahi seperti melanggar perintah Tuhan dan melakukan perbuatan buruk atau gagal melakukan hal baik. Secara umum, dosa dimaknai sebagai perbuatan yang menjauhkan manusia dari Tuhan, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun hubungannya dengan Tuhan. Di sini dosa diartikan sebagai penolakan terhadap kehendak Allah yang kekal, dan akibat utama dari dosa tidak hanya merusak manusia, merusak diri sendiri, tetapi dia juga merusak orang lain, di mana ketika dia melakukan perilaku yang buruk, berarti dia menurunkan standarnya terhadap Allah. Yang menyebabkan dosa awal dari tidak kebenaran, dia melakukan dosa perlahan. Ketika dia terus melakukan dosa tanpa dia sadari, dosa itu mengikat dan tinggal dalam dirinya. Dari sini ada 4 dasar dosa. Yang pertama itu beban, di mana sikap seseorang yang keras hati dan tetap melakukan dosa, meski ia sudah tahu akibatnya, tetapi ia terus melakukan dosa. Dan dalam Alkitab, beban biasanya berarti bodoh secara rohani, bukan karena dia kurang pengetahuan, tetapi di mana ia menolak hikmat Allah dan menolak nasihat dan teguran. Orang yang beban biasanya dia tidak mau ditegur atau dinasihati orang lain, karena dia menganggap dirinya itu sudah benar, dan dia menganggap apa yang dia lakukan itu tidak salah. Dan yang kedua itu kecocokan, di mana dosa kecocokan ini muncul dari sikap hati yang meninggikan diri, di mana ia merasa hebat dan dia menganggap dirinya ini adalah paling benar. Dia menganggap orang lain tidak benar. Dia sering meninggikan dirinya. Dalam Alkitab, kecocokan ialah orang yang sombong, di mana ia sering meremehkan sesama, tidak mau ditegur, atau dia sering menganggap keberhasilan, kesuksesan yang dia miliki itu berasal dari dirinya sendiri, padahal itu semua itu berasal dari Tuhan. Dan yang ketiga, kurang iman. Dosa yang kurang iman ialah muncul seorang tidak percaya, di mana ia meragukan kuasa dan janji penyertaan Allah, padahal dia ini sudah menerima firman-Nya dan melihat karya Allah dalam kehidupannya, tetapi dia tetap saja kurang. Dan orang yang kurang iman seringkali ragu terhadap kesetiaan Allah, dan dia lebih
Dosa kebencian ini adalah dosa yang timbul ketika seseorang menyimpan dendam, yaitu permusuhan, kemarahan, atau dia tidak mau mengampuni orang lain. Bukan sekadar emosi saja sesaat, tetapi juga hati yang menolak kasih, di mana ia masih mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati orang lain. Dan sikap itu menunjukkan perlawanan dengan karakter Allah, dan kita bisa, dan kebencian ini dalam diri seringkali ia merasa senang ketika orang lain dalam kesulitan. Yang berikut itu karena menjelaskan dosa. Penghukuman dari dosa itu sebenarnya tidak hanya tentang api perasaan, tetapi tentang hidup tanpa hadirat Tuhan, di mana jiwa kita merindukan terang, tapi sunyi yang didapatkan. Dapat kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 2. Untuk itu saya minta satu orang untuk membaca. Jadi terima kasih. Jadi ayat tadi itu menjawab tentang dosa yang bilang dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Artinya kita bukan jalan yang seharusnya. Jadi penderitaan yang tidak hanya tentang siksa secara fisik, tetapi jiwa. Di mana kita tahu dengan Tuhan kita punya damai, karena ada kasih dan surga kasih itu dari Allah. Dan kita juga punya harapan dari Allah. Dan kalau kita jauh, semuanya itu tidak akan ada lagi pada diri kita. Di mana kita tahu siapapun di dunia ini tidak dapat lagi hidup satu detik pun, dia tidak dapat hidup tanpa harapan itu. Dan itu lebih menyakitkan karena tidak menyebut fisik tapi jiwa. Jadi baik tadi selanjutnya pandangan Alkitab terhadap dosa dan penghukuman. Untuk itu saya meminta lagi satu orang untuk membacakan ayat Alkitab dari Roma 3 ayat 23. Terima kasih Adi. Menyatakan semua manusia telah berdosa dan barang siapa tidak melakukan dosa adalah hamba dosa. Alkitab juga menunjukkan bahwa dosa bukan hanya apa yang diperbuat, tetapi juga kata dan niat. Ketika kita sudah berniat saja, berpikir saja dalam pikiran kita, itu sudah dianggap dosa bagi Tuhan. Dosa di sini adalah keinginan jahat, cabul, egois, kebencian, tipu muslihat dalam hati pikiran manusia untuk menyakiti Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 4 sini memberikan definisi dasar tentang dosa, di mana sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, dan menjelaskan bahwa Kristus datang untuk menghapus dosa dan menyuruh berbuat dosa, dan orang yang berbuat dosa berasal dari si iblis. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Di sini Allah menciptakan manusia menurut gambar dan serupa Allah. Kita semua ini Allah menciptakan segambar dan serupa Allah, di mana agar mereka bisa menjalani persahabatan dengannya. Namun kisah hidup manusia setelah diciptakan itu ada peristiwa yang tragis, di mana manusia jatuh dalam dosa, dan karena itu manusia telah dipisahkan diri dari Allah. Meski hakikatnya manusia ini sebagai gambar dan serupa Allah, tidak berakhir ketika mereka jatuh dalam dosa. Karena dosa tersebut telah memutuskan persahabatan dengan Allah yang menciptakannya. Dan di sini manusia mengalami kekesalan kedua dari Allah, yang adalah Tuhan atas kehidupan mereka kepada Allah, kepada manusia pertama, yaitu seperti yang yaitu pada Adam dan Hawa. Dapat kita lihat dalam Kejadian 3 ayat 3.
wabarakatuh. Makasih Adi, mungkin ada jadi banyak jika tidak ada lagi kiranya materi yang kita sampaikan dapat Adi mengerti dan Adi menerapkan. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dan menutup semuanya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu sayang kau, rindu aliran sungaimu, hatiku takkan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan bersembunyi bagiku, seluruh misteri hatiku kan tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal